Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel PT Kaki. Channel PT Kaki ya, Dan? Di sini agendanya diskusi bareng tentang aren, dan hari ini hari Sabtu seperti yang kita lihat ada yang memanah, ada yang lagi diskusi. Nah, di sini juga kita lagi berkumpul dengan para komisaris dan pimpinan PT Kampung Aren Kurma Indonesia. Di samping saya ada Pak Direktur, di sini ada bagian IT, di depan saya ada para komisaris, di sini ada manajer operasional PT Kampung Aren Kurma Indonesia sambil ngopi aren. Jadi kopi arennya ada yang kopi aren murni, ada yang pakai macchiato, pakai susu. Ya, selanjutnya mungkin ada beberapa kata dari komisaris untuk perjuangan. Salam Cak. Silakan. Om, nggak apa-apa. Ya, karena kopinya belum ada mungkin. Jadi Kopi santai. Kayak gitu ya. Gagal fokus. fokus. Baru sampai. Suruh ngapain? Mungkin Pak. Pun Kampung Aren Kurma Indonesia PT Kaki dengan kegiatan Sabtu berkebun, melihat fasilitas yang insya Allah ini akan bertambah. Sekarang baru ada memanah, nanti dan juga ada kunjungan pembudidayaan ya. Ada bioflok, magot. Insya Allah ke depan nanti ada kolam juga nanti nih. Jadi sana ada Poka juga. Poka, ya. Organik bagi suka berumah ya. Bersepeda bisa bawa sepeda masing-masing. Goes. sepeda masing-masing ya. Dan di sini kita juga memasarkan beberapa produk. Yang pertama Poka, yang kedua ada aren Enomut ya, Enomut yaitu aren gula semut. Yang ketiga ada juga namanya apa itu yang susu kambing? Super good. Nah, Super God juga ada madu, Datuk madu, ya, ada madu Nusantara, madu ternak juga ada, dan madu hutannya Datuk madu. Jadi memang setelah kita lihat, kita uji coba kualitas Datuk madu itu luar biasa ya. Memang ya nanti bisa dilihat di PT Kaki Kampung Aren Kurma Indonesia di Facebook, baik IG, Facebook dan Shopee. Di Shopee. Shopee-nya jangan lupa Kaki Mat teh daun kelor. Teh daun kelor. Ya, itu salah satunya lagi. Ada tambahan lain berikutnya nanti ya kita menyusul. Tuh. Bagaimana Pak Direktur? Cukup. Oke, kita lanjut dengan diskusi ringan kita di kebun PT Kaki, kebun konsumen ya, kebun aren konsumen PT Kaki, yang mana dari 220 kapling sekarang hanya tersisa 10 kapling. Alhamdulillah. Insya Allah dalam bulan ini habis dan kita akan masuk ke tahap 2, 24 hektar yang akan kita kelola. Bagaimana itu Pak Komisaris yang 24 hektar? Insya Allah dalam sementara ini kita baru tahap pelebihan, tapi insya Allah kita sudah progres dan tinggal mau buat kontrak lagi dalam pengembangan lahan 24 hektar. Dan di sini insya Allah akan kita bangun kawasan ekowisata berbasis agro bersyariah. Insya Allah untuk wisata syariah kita akan bangun di sini, dan ini akan menjadi lambang kekuatan ekonomi umat. Insya Allah. Amin. Amin. Ya, bagaimana Pak Dir? Betul? Kurang lebih begitu. Kurang lengkap kali itu. Ya, kemudian lanjut ini komisaris juga Pak Khairul. Apa target ke depan ini tentang 24 hektar yang akan kita kelola lagi? Intinya kita bisa bersilaturahmi, karena dari kekuatan silaturahmi itulah insya Allah akan berkembang menjadi suatu hal yang positif. Apalagi memang bagian silaturahmi adalah memperbanyak rezeki, memperpanjang umur, dan diberikan kesehatan, dan juga satu lagi mengembangkan potensi ekonomi untuk umat Islam khususnya dengan menerapkan pola-pola syariah. Insya Allah akan membawa berkah di PT Kampung Aren Kurma Indonesia bersama seluruh para konsumen yang ada di PT Kaki Indonesia.
Itu cukup bagi dari kami. Baik. Jadi memang kalau kita lihat dari layar dan kacamata, ya mungkin semua ini pemuda ya, pemuda milenial sesuai dengan konsep kebun, yaitu kebun milenial. Jadi memang dengan semangat muda, ke depan kita akan lebih bersinergi, dan juga untuk kebutuhan konsumen dan juga amanah dari konsumen, insya Allah akan kita jaga. Dan pengembangan berikutnya itu akan banyak program-program lain selain agrowisata. Insya Allah ada berkuda, dan ada beberapa media yang akan kita kelola nanti ya, dengan IT, Kepala IT PT Kaki. Ada mungkin yang mau disampaikan ini untuk IT, beberapa gebrakan yang dilakukan? Bismillah, untuk media sekarang masih mempromosikan kebun aren kurma Indonesia ini ke media sosial dan memperbaiki statement masyarakat. Investasi syariah itu tuh tidak semuanya bodong. Jadi kami hadir sebagai investasi syariah yang untuk menghilangkan statement masyarakat luas yang mana sebelum tuh banyak investasi bodong. Jadi di sini saya sebagai staf IT dan media berusaha memperbaiki image tersebut dengan yang nyata yang ada di lapangan. Dan satu lagi tambah, dengan IT mendekatkan konsumen kepada kebunnya dengan kebun milenial. Milenial mendekatkan konsumen dengan kebun ya. Dengan segenggam teknologi HP Android. Dengan aplikasi Kaki ID ya. Kaki ID ya. Aren Smart menjadi bentuk wujud dari transparansi kita kepada mitra PT Kampung Aren Kurma Indonesia. Seluruh mitra PT Kampung Aren Kurma Indonesia bisa memantau, memiliki kontrol atas pengelolaan kebun kami PT Kampung Aren Kurma Indonesia melalui Aren Smart. Baik, ada Pak Dir. Pengen dengar suaranya Pak Dir. Dalam pengembangan nanti Pak Dir, ini kan banyak sekali kita butuhkan bibit-bibit ini. Ini karena kita untuk lebih mempunyai standarisasi bibit dan itu rencana bagaimana itu Pak Dir? Oke, saya kira tadi kebun dulu. Kita lanjut untuk memberikan keyakinan, kemantapan serta garansi pada konsumen. Kita akan menyediakan bibit unggul itu langsung dari Curup. Bisa dikatakan Curup ini nomor 2 mungkin di Indonesia setelah Tomohon. Kiblat orang, bahkan katanya Sukabumi pun berkiblat ke Curup, bukan ke Tomohon lagi. Karena Tomohon katanya airnya banyak tapi kurang manis. Katanya seperti itu niranya. Untuk mengetahui itu lebih lanjut, insya Allah pekan depan kita akan berkunjung ke Curup, langsung MOU penyediaan bibit grade A dari Curup. Yang itu langsung di Curup. Kita juga akan survei nantinya pabrik gula semut di Curup sebelum kita buat di PT Kampung Aren Kurma Indonesia. Mohon doanya semua supaya lancar, sehingga 24 hektar ini kita jamin bibitnya grade A itu dari Curup. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terakhir, sebagai penjamin slogan bukan hanya sekedar syariah, kita juga menyediakan saham 10% tersebut saham Allah, yang mana nanti insya Allah kita sudah mengundang kemarin orang yang sudah profesional yang sudah pernah membuat yayasan, berbagai yayasan, donasi tahfiz dan sebagainya, termasuk Awab juga dia sebagai salah satu inisiasinya. Kita undang ke PT Kaki untuk membuat yayasan untuk mengelola dana 10% tadi yang dikeluarkan dari saham Allahnya PT Kampung Aren Kurma Indonesia. Insya Allah bulan ini akan kita rancang yayasan sehingga tahun ini kita resmikan yayasan kita tersebut untuk mendistribusikan saham Allah tersebut. Mungkin itu saja, cukup dari saya. Terima kasih pemirsa. Kita akan lihat tayangan live bagaimana Pak Dir ini di Curup nantinya ya. Kita akan lihat sendiri bagaimana perkembangan aren Curup dan juga bagaimana pengolahan gula aren di daerah Curup Bengkulu. Akan kita lihat langsung.
bagaimana ini field asisten kebun ya, dengan kebun-kebun aren konsumen PT kita sekarang ini. Laporan lah ya jatuhnya ya. Ya, Sejauh ini Pupuk. alhamdulillah dari kebun kita sendiri udah mulai nampak perkembangan atau nampak perbaikan ya. Dari pengelola kebunnya sendiri pun mengatakan, alhamdulillah bang, kami baru pertama masuk untuk berteduh aja susah karena kecil-kecil tanamannya. Sekarang kami untuk berteduh udah banyak tempat, udah tinggi-tinggi arennya. Gitu. Alhamdulillah udah mulai perbaikan. Jadi ya namanya perbaikan itu bertahap. Ya, perawatan kebun itu bertahap, nggak mungkin sekaligus gitu. Kami bertahap untuk lebih baik lagi di kebun ini sehingga kami dapat pola, di mana pola itu menjadi standarisasi perkebunan aren insya Allah ke depannya gitu. Nah, selanjutnya dari kebun sendiri itu kami sudah mengembangkan pupuk organik cair ya, insya Allah ke depannya nggak hanya pupuk organik cair, pupuk organik padat juga kami kembangkan ke depannya. Alhamdulillah pupuk organik cair kami sebenarnya sudah siap untuk dipasarkan, namun saat ini kami gunakan untuk kebun kami dulu gitu. Sebelum kami pasarkan, Gimana? uji labnya alhamdulillah di atas standar semua, standar Alhamdulillah. di atas standar pupuk organik cair yang udah di standarisasi dari kementerian gitu kan. Alhamdulillah ada kemarin itu beberapa literatur udah di atas standar semua Mantap. hasilnya. Alhamdulillah luar biasa. Meskipun di atas standar tidak melebihi kebutuhan ya, tidak melebihi kebutuhan. berarti grade A+ bisa dibilang ya. Masya Allah. Ya alhamdulillah pupuk udah mulai dikembangkan, insya Allah bulan depan udah mulai dikembangkan lagi pupuknya. Ini pupuk yang udah kami buat ini mau kami sebarkan dulu di kebun aren. Bagaimana diaplikasikan ke kebun aren. Selanjutnya untuk perawatan di bulan ini mungkin lebih fokus ke pemupukan sama penyemprotan hama gitu. Mungkin nanti sedikit berbincang dengan Pak Komisaris yang udah berpengalaman lah di lapangan atau di Tapung yang yang udah memiliki kebun aren yang luas gitu kan, Pak Komisaris ini gitu. Nanti kita ada bincang-bincang khusus. Kebun aren kan di sini. Ya mungkin itu aja dari kebun. Ya, baik, nanti untuk berbincang lebih jauh, nanti kita mungkin ada tahap 2 atau volume 2 ya kalau istilahnya di ini. Vol 2 ya, kita lanjut episode kedua. Jadi untuk sekarang karena tadi Phil Asis yang membuka, sekarang Phil Asis yang menutup dengan nanti Pak Dir yang memberikan tagline. Baik, salam tangguh pemuda milenial PT Kaki. Siap. Salam tangguh pemuda milenial PT Kaki. harus bersinergi. Siap. Baru panjang kali. Coba dong. Baik, mungkin ini saja pada siang hari ini, pagi menuju siang, diskusi ringan. Siang betul nih. Ya, siang. Tanggal 12. Diskusi ringan dengan pimpinan PT Kampung Aren Kurma Indonesia, ada direktur dan komisaris ya. PT Kampung Aren Kurma Indonesia, pemuda tangguh, apa tuh bang? Pemuda milenial. Oh, pemuda milenial, pemuda tangguh ya. Iya, salam tangguh. Salam tangguh pemuda milenial. Salam tangguh pemuda milenial. PT Kaki. Bersinergi menuju kesejahteraan bersama. bersama. Allahu Akbar. Allah Akbar.